tidak ada pikir ya, Mm-mm. karena waktu itu memang orang tua yang kasih motor. Oh, Start aja dipegangin dari belakang. astaga. Saya dulu pernah disponsorin sponsor besar. Dulu itu sampai saya ke jurnas itu saya dibiayain semuanya. Semuanya saya dibiayain sampai saya dikontrak juga. Tadi keturunan bapak, adik ya bang. Adik ya. juga pembalap berarti Adik kan? balap juga, abang balap juga. Semuanya bapak pembalap. balap, semua balap. Ibu Cuman aja yang enggak pembalap. Ibu dan adik yang perempuan. Mungkin ini. Awal mulanya itu dari orang tua. Hmm. Itu memang sudah keturunan ya. Dia balapan semenjak dia kecil, terus turun ke anak-anaknya gitu. Jadi istilahnya nih memang udah bakat dari keluarga gitu. Udah Ya keturunan dari keluarga. Jadi memang udah keluarga balap-balap gitu. Tapi Bang Riki sendiri dari SD memang dari kecil. Dari kecil. Dari umur berapa bang? Dari itu saya mulai senang ke balapan itu mulai sejak SD. Cuman baru dikasih bawa motor itu ya SMP. SMP. Karena waktu itu kan SD terlalu kecil banget. Jadi motor tidak sampai gitu. Makanya udah tinggikan badan dulu baru bisa balap gitu. Oh gitu. Nah pertama kali abang megang motor itu di SMP langsung balapan gitu atau gimana bang? Awalnya itu pegang motor itu curi-curi. Ah. Jadi kalau pas lagi ditinggal sama orang tua, saya selalu ambil kunci motor, start motor. Jadi nanti pergi ke karangan depan rumah gitu, ke lapangan, tapi tanpa ketahuan. Jadi ada pada suatu saat tuh pas saya nyuri motor, pas orang tua datang, dia kehilangan motor gitu. Jadi pada dicariin. Rupanya pas saya pulang, saya pikir orang tua tidak ada di rumah. Sekali pas sampai di rumah orang tua udah nunggu, udah habis kena marah-marah. Oh gitu. Jadi tapi awal dari marah-marah itu langsung beneran main motor ya bang? Iya, jadi orang tua melihat daripada dia curi-curi seperti itu, lebih bagus dilepaskan. Tapi di situ bukan dilepaskan di jalan raya, tidak. Jadi diarahkan gitu. Jadi dibuat satu motor untuk latihan di sirkuit. Diarahkan lah gitu. Malah diajarin ya bang ya? Malah diajarin sama orang tua. Pertama kali ikut sirkuit di umur berapa bang? Ikut sirkuit itu seingat saya waktu itu saya kelas 1 SMP. Itu udah main sirkuit SMP? Itu udah main sirkuit waktu itu di Batu 8. Yang sekarang jadi Mall TCC. Oh di situ. Iya, itu lawannya waktu itu memang ya di atas saya semua gitu. Iya, iya. Jadi saya waktu itu memang pendek, kecil lagi, motor besar. Iya. Motor apa tuh bang kemarin? Waktu itu zaman itu RX Special. Oh. RX Special. Jadi ya start aja dipegangin gitu dari belakang. Astaga. Ya terus dikasih batu gitu kan. Iya, iya. Supaya bisa jinjit di atas motor gitu kan. Ya dengan itulah saya mulai semangat. Mulai semangat. Ya terus wah sampai sekarang lah mencintai olahraga motor. Motor. Gitu. Ya. Iya. Nah itu abang pas mulainya abang ini kan pembalap protes juga sama terabas juga ya bang ya? Sama apa bang? Ya motocross, Sama road motocross. race, ya. Itu pas abang udah mulai karir kesananya pas udah usia berapa? Kalau yang diserius itu memang waktu itu karena motor ini kalau tidak ada sponsor memang perkembangannya agak lama gitu. Karena memang biaya kita untuk di motor ini balapan itu memang harus terus ada biaya-biaya yang tidak terduga gitu kan. Contoh ngebangun motor itu tidak sedikit duit. Jadi kalau seandainya duitnya tidak cukup ya otomatis motor tidak kencang. Iya benar. Iya. Jadi saya mulai serius itu waktu dapat sponsor, waktu itu kita namanya Ikatan Motor Kepri. Nah, itulah waktu itu saya memang sudah umur sudah tidak muda juga. Saya istilah udah hampir 17 tahun. Nah, mulai dari situ saya digait mereka. Ya itulah dikasih motor bagus gitu kan. Yang biasanya dulu kalau pakai motor yang namanya nyentuh jari finish itu bisa dihitung pakai jari. Jadi selama balap pokoknya masuk ke garis finish dorong. Masuk garis finish dorong. Pasti ada aja kerusakan. Tapi dari situ saya tidak menyerah. Ya mudah-mudahan di awalnya seperti ini kedepannya ada yang mau sponsor. Dan ternyata rupanya terjawab. Rupanya dijabahi Tuhan
dapat sponsor. Dan jadi karirnya di sana ya bang ya? Iya, jadi arah karir ke sana waktu itu disponsorin motocross. Dan untuk menjadi pembalap pun emang awalnya butuh biaya dulu sih awalnya ya bang pasti ya untuk motor sendiri sebelum. Pasti, kalau biaya pasti. Dan yang terpenting pertama ya modal awal itu ya semangat. Iya yang penting Semangat ya. semangat. Nah untuk selama abang jadi pembalap cross sama pembalap apa tadi bang? Road race. Road race Iya. itu abang lebih kemana? Lebih bidang itu yang mana? Sebenarnya di zaman waktu dulu itu yang lebih diminati itu motocross. Karena untuk arena dan sirkuit road race itu masih dadakan, belum ada yang namanya sirkuit permanen di daerah. Jadi itu kadang-kadang di perumahan dibuat sama IO main road race. Memang agak sulit dulu, sulit. Terus seperti kayak ada tanah parkiran dijadikan arena road race. Tapi kalau untuk motocross sendiri itu lahannya banyak kalau kita di Kepri ini. Jadi Di Kepri ya. IO lebih banyak mengadakan motocross dibanding road race. Gitu kalau dulu. Tapi abang sering ikut kayak kejuaraan gitu bang? Itu road race atau lebih banyak di itunya? Di crossnya? Motocross. Kalau saya dulu sampai di nasional itu di runner up ya, runner up itu motocrossnya. Motocross. Tapi kalau untuk road race-nya memang saya di nasional belum sampai tingkat yang terlalu tinggi. Berarti Kalau yang untuk tingginya yang dia cross motocrossnya, ya? ya. Di mana bang itu bang kemarin? Itu kejurnas itu keliling, kejuaraan nasional itu keliling. Pokoknya putaran Jawa gitu. Oh gitu. Ya, Jadi kejurnas gimana juga. dia pindah-pindah gitu maksudnya? Ya pindah-pindah itu misalnya di seri pertama di Jawa Barat, gitu kan di Jogja. Jadi kita keliling tour jadi dalam setahun itu kejurnas itu ada sekitar 5-6 seri. Jadi kita ikutin terus dalam setahun tuh. Jadi nggak pulang-pulang, pulangnya iya, tuh iya, iya. latihan di sana. Nanti kalau agak jedanya lama kita baru pulang. Oh gitu. Nanti berangkat lagi gitu. Jadi ya istilahnya fokus ke sana gitu. Bener-bener. Itu di tahun berapa bang yang fokus di situ? Itu saya fokus itu mulai dari 2007 lebih kurang. Seingat saya 2007 setelah dapat sponsor. Waktu itu juga memang daerah sponsor kita. Jadi mulai dari 2007 itu terus berpindah-pindah tim, berpindah-pindah sponsor sampailah saat ini gitu. Gitu. Nah itu kejuaraan yang udah abang ikutin dari dulu dari abang balap itu udah berapa bang banyaknya? Pialanya. Iya. Kalau untuk piala itu di rumah ya dikategorikan satu lemari mungkin ada. Buset. Tapi kebanyakan itu di sponsor. Ya di sponsor. Jadi di dealer juga ada piala saya di tempat usaha teman-teman yang sponsor juga ada. Jadi piala tuh di mana-mana gitu. Iya banyak diambil Duit juga di mana-mana dong Kalau bang. duit nggak digantungin. Nah bang Riki kan tadi bilang dari SMP nih udah Iya. balapan. Tapi dulu sekolah sempet keganggu nggak sih atau tetap sekolah atau cabut-cabutan balapan doang? Hampir. Oh gitu. Iya hampir. Dan alhamdulillah putus sekolahnya di Oh kelas pernah. 3. Oh kan. Rata-rata gitu tuh di SMP. Di SMA-nya, Oh, malah SMA-nya. di SMA-nya. Di last minute kelas 3 SMA itu karena udah terlalu fokus. Jadi berpikir untuk belajar, saya udah mulai males. Waduh, enakan balapan Iya gitu iya. kan. Tapi orang tua suka aja nggak apa-apa gitu. Marah dok. Oh, Waktu itu marah. Cuman ya gimana keinginan anak kan mau dipaksain kan. Terakhir waktu itu untung ada sekolah yang susulan lah gitu, Iya, iya, SKB. Jadi saya waktu itu putus di situ, terus nyambung ke sekolah susulan. Waktu Ya. pas putus itu abang bener-bener berpikirnya emang udah balap aja ya mungkin karena masih muda kali ya bang ya. Iya, cuman sempat diarahkan sama orang tua, balap boleh balap, dijadikan hobi, tapi harus ada masa depan. Waktu itu setelah putus sekolah, saya coba untuk tes polisi. Oh. Jadi saya dulu tes polisi dengan teman-teman kan, ayo tes ini yuk polisi yuk. Aduh susah nih kalau nggak ada biaya mau tes, ya udah coba-coba aja. Jadi waktu pas saya masuk ke tes pertama itu udah nggak lulus. Cuman teman-teman tuh alhamdulillah ada beberapa yang lulus sampai sekarang nih kan. Jadi waktu itu pas saya tak lulus, saya lihat teman-teman lulus, ya udah mungkin belum rezeki Bukan gitu di kan. situ ya Iya rezekinya. bukan di situ. Lanjut balap lagi gas. Gitu. Memang dibalap Iya memang ini lanjut ya. balap lagi gas gitu kan. Oke, nah bang, kalau ngomongin biaya nih bang, kalau mahal nggak sih biaya awalnya itu kira-kira waktu pas abang baru mulai berapa sih sebelum dapat sponsor ya abang?
Kalau saya di zaman itu memang tidak ada pikir ya, karena waktu itu memang orang tua yang kasih motor. Oh, Memang ya motor apa adanya. Cuman karena minat kita tadi itu lebih besar, mau dikasih motor apa aja kita tetap gas. Yang penting balap gitu. Yang penting mindset itu udah terbentuk, mau motor apapun ya tetap gas aja gas gitu. aja. Ah, Karena emang udah jiwanya kali udah ya bang. jiwanya gitu. Jadi Motor hobi. biasa Beat itu pun bisa buat balapan nggak sih? Bisa, sempat. Bisa. Oh pernah juga. Ya nggak ada motor. Motor yang diparkir punya temannya. Boleh, ini pakai nggak? Oh gitu. Udah pakai. Ya udah, sampai hancur-hancuran motornya kan. Oh iya ampun. Tapi abang pernah kayak balap liar gitu nggak sih bang? Biasanya kalau dari situ sempat ya pernah Ya ya. namanya pembalap itu rata-rata pasti pernah mencicipi Pernah namanya mencicipi, balap ya. liar. Pasti. Cuman karena tadi ada pengarahan, karena ya kalau namanya kita udah terjun ke balap profesional, otomatis kalau kita terjun ke balap liar itu yang namanya KIS, kartu izin start itu kalau kita ketahuan bakalan dicabut. Oh gitu bang. Iya. Oh oke. Jadi absen misalnya disanksi setahun tidak boleh balapan. Itu memang ada ketentuannya di balap profesionalnya. Oh, oke. Nah kalau untuk menurut Bang Riki sendiri kayak balap liar sekarang tuh harusnya kenapa dia nggak kebenaran ya Bang ya? Maksudnya tuh emang jadi balapan beneran gitu loh. Sebenarnya tergantung dari pengarahan aja sih. Kalau saya lihat ya nilai pribadi aja. Kedekatan antara ya pembalap liar itu dan ya yang ngarahkan gitu kan. Ya mungkin kalau saya nilai kalau seandainya diarahkan mereka ya setidaknya yang dari 100 pembalap diarahkan ya kemungkinan 50% dari itu bisa tertarik. lah ya. Tidak ke situ lagi gitu. Karena kalau namanya untuk balapan liar ini tidak di daerah Tanjung Pinang sendiri, tidak di daerah Bintan sendiri, di mana-mana tempat itu pasti ada namanya balapan liar. Iya, Pasti sulit dipungkiri itu. Iya benar sih itu pasti ada. Pasti ada. Iya. Dan Bang Riki sendiri untuk Capri ini kan Abang bawa Capri ya kemarin waktu lomba ya? Iya, Bawa Capri. bawa Capri. Bawa Capri. Otomatis di Capri udah harum banget lah nama Bang Riki kan? Ya, gak harum-harum kali lah. Iya kan? Biasa banyak juga teman-teman yang lain kan. Iya, dan untuk Abang sendiri bilang juga tadi keturunan ya, Bapak, Ade ya Bang. Ade ya. juga pembalap berarti Ade sekarang. balap juga, abang balap juga, Semuanya bapak pembalap. semua balap. Ibu Cuman aja yang enggak pembalap. Ibu dan adik yang perempuan. Mungkin itu. Mungkin kalau bisa balap juga nih ibunya nih harusnya. Iya iya. Jadi biar bareng tuh sekeluarga family. Satu keluarga jadi keluarga pembalap Iya. gitu. Menurut Bang Riki kemarin kejuaraan yang paling berkesan di mana Bang? Kejuaraan berkesan itu sebenarnya ada di daerah kita sendiri kemarin. Di Kepri. Waktu itu Kepri. Ada yang namanya kejuaraan internasional. Oh ada di sini Ya, kemarin. itu pengalaman yang sangat berharga karena saya setar sama orang-orang luar itu memang momen itu tidak istilahnya tidak gampang gitu. Karena mendatangkan mereka dari Australia, Oh itu dari New luar lah Zealand, pembalapnya. dari Singapura, Malaysia. Zaman dulu itu memang apalagi kita mau fight sama mereka kan ada kastanya. Ya. Walaupun saya tertinggal di belakang tapi saya sudah merasakan start di depan bersama mereka gitu. Iya. Oh pernah Abang berarti satu sirkuit. Pernah. Jadi pengalaman ya itulah yang pengalaman besar yang saya dapat dari mereka. Jadi praktek langsung sama mereka. Jadi melihat wah gini rupanya cara main mereka. Ya gitu. Tahun berapa itu Bang? Itu di 2008 Oh 2008. 2008. Itu lomba ya juga ya? lomba. Terus yang menang kemarin siapa Bang? Itu zaman itu waktu itu Australia. Australia. Menang, ya. Nasionalnya banyak juga yang datang. Termasuk kita perwakilan dari Tanjung Pinang ada 2 orang juga. Abang yang Ya, termasuk? termasuk saya juga. Oh jadi itu tuh dari luar negeri, maksudnya internasional berarti Indonesia Bang Riki gitu bawanya? Indonesia ada sekitar waktu itu 6 orang. Jadi perwakilan daerahnya saya, Oh, daerah gitu. Keprinya saya. Habis itu ada pembalap nasional yang top-topnya juga datang gitu. Oh gitu. Iya. Ya iyalah Bang badannya aja setinggi-tinggi itu kan. Waduh, makannya aja keju. Iya, kalau kita makannya apa Bang? Singkong. Singkong. Makanya kalah dong. Oke, nah Bang Riki ada nggak sih kayak orang mau apa tuh lomba gitu biasanya pembalap ritualnya apa sih Bang? Ada? Ada ya? Ritualnya. Itu kayak Ya. mana Bang? Istirahat cukup. Hmm, Itu yang jelas pastinya. Puding, kok puding? iya. Puding tuh makanan Puding maksudnya? itu makanan ya seperti telur, susu, daging. Oh. Itu kalau kita mau udah menjurus ke profesional, kita harus lakukan itu. Walaupun kita nggak suka yang namanya Iya. telur, itu wajib. Karena protein itu kita balapan itu tidak seperti orang biasanya. Kita membutuhkan tenaga ekstra. Jadi ya puding tadi itulah yang buat kita lebih
semangat gitu. Intinya itu ya. Intinya itu. Kalau kayak doa-doa jampe-jampe nggak ada. Pasti kalau doa itu tergantung masing-masing, tergantung kepercayaan. Oke, nah Bang Riki, untuk sampai sekarang Bang Riki masih balapan atau enggak nih? Untuk sekarang masih balapan, tapi masih sewilayah Kepri aja. Karena kalau untuk namanya terjun ke nasional saya sudah tidak lagi. Oh, udah nggak lagi. Ya, karena sudah umur juga. Oh, berapa umurnya Bang Riki? Saya umur berapa ya? Kayaknya 25 ya enggak? Enggak. 17. Oh, 17. Boleh lah. Jadi gimana nih? Masih balapan nggak nih Bang? Udah enggak ya? Kayaknya dalam waktu dekat ini memang saya mau gantung helm. Oh, mau gantung helm. Iya. Kapan Bang rencananya? Rencananya ya tunggu waktu yang tepat lah. Kenapa Bang mau gantungan helm, Bang? Karena olahraga ini tidak selamanya kita bisa mempertahankan. Jadi kalau umur sudah makin tua, fisik juga sudah Fisik. semakin drop. Jadi ya itu tadi kita harus ngambil jalan yang wah kita harus lari nih kemana gitu. Jadi ya saya melihat dulu waktu itu balapan ini memang kedepannya kalau seandainya ada bibit-bibit yang baru kan lebih bagus gitu. Jadi berregenerasi gitu. Jadi pengennya saya pas gantung helm ini mudah-mudahan bibit-bibit ini sudah mulai bermunculan. Di Pinang ini ya khususnya ya, Bang Khususnya ya? di Kepri. Tapi di Kepri ini pembalap-pembalap yang lainnya udah terlihat juga belum sih Bang yang muda-muda? Sudah. Tapi karena benturan kita waktu COVID ini, karena tidak adanya event sudah vakum hampir 3 tahun. Jadi bibit-bibit ini istilahnya sudah mulai layu. Inilah sebentar lagi mau kita bangkitkan lagi tahun 2002 ini. Tapi ada kumpulannya nggak sih Bang kayak yang motor-motor ini Bang? Pembalap-pembalapnya itu? Ada. Ada. Mereka punya perkumpulan masing-masing, tim masing-masing. Itulah yang mensponsori pembalap-pembalap yang ada di Kepri. Contohnya apa perkumpulan di Kepri adanya? Ini di Kepri banyak, kalau untuk tim balapnya itu ada Menara Racing Team, juga ada BG Racing, juga ada yang namanya Bulang Linggi, juga ada yang namanya banyak lah pokoknya. Kalau Abang sendiri masuk ke komunitas yang mana Bang? Perkumpulan? Kalau saya ini termasuk dikategorikan semua klub saya pernah bawa, semua tim gitu. saya pernah bawa. Jadi siapapun yang mau sponsori saya, selagi saya tidak disponsori sama yang lain-lain, saya jalan. Ya karena yang namanya bapak angkat itu tidak bisa cuma satu, Iya, banyak ya. harus banyak. Bapak kandung satu aja. Bapak kandung satu. Betul kan? Nah, kalau sponsor yang paling mahal berapa Bang kira-kira sih kalau sama Abang? Sponsor Biayanya itu? biaya. Saya dulu pernah disponsorin sponsor besar. Dulu itu sampai saya balap ke Jurnas itu saya dibiayain semuanya. Semuanya. Semuanya saya dibiayain sampai saya dikontrak juga. Itu waktu itu saya di tim Gandasari waktu itu di 2011. Dan memang Tuhan istilahnya kasih bagaimana sama saya waktu saya dikontrak di Gandasari. Waktu saya karir-karirnya lagi bagus, waktu itu saya dapat eksiden jatuh kan waktu ke Jurnas. Jadi sempat itu vakum di 2 tahun. Jadi pas jatuh patah, vakum nih, istirahat dulu nih sampai 2 tahun. Tapi masih ada juga sponsor yang ini. Kembali lagi di 2013 2014 berjuang lagi ke sana Iya, gitu. iya. Kalau pembalap kayak gitu ya Bang, ya dia udah jatuh, udah tahu penyembuhannya lama nih, balik lagi gitu ke situ. Emang nggak kapok gitu apa Bang? Ya namanya udah mentalnya ke situ. Ya ampun, itu yang mana kemarin jatuhnya Bang? Jatuhnya itu saya waktu itu di balapan di Depok. Yang parah itu ya? Itu yang parah. Yang paling parah. Itu parah Apa sekali. yang patah, Bang? Itu paha patah. Oh, paha. Ya, kalau paha ini kan kaki jadi tumpuan. Jadi harus pakai tongkat. Iya, iya. Tapi kalau yang lain-lain kan masih bisa gantung-gantung Iya, kayak iya. tangan apa Ya segala tetap macam. aja Bang digantung kalau megang motor bagaimana Iya, Bang? tetap aja nggak bisa balap. Iyalah. Kan? Makanya off waktu itu lama. Jadi balik ke Pinang lagi waktu itu. Balik ke Pinang istirahat. Istirahat. Ya, istirahat. Selama istirahat ngapain tuh Bang? Nggak balapan bengong. Ya, waktu itu istirahat ya kumpul sama keluarga lah. Iya, iya. Waktunya ya Bang. Ya, kumpul keluarga kan sama istri, sama anak gitu. Kesempatan. Kalau misalnya Bang Riki ada kayak masuk, itu pernah nggak Bang kayak sponsor ke Suzuki kayak gitu-gitu? Pernah. Pernah ya? Ya, dulu saya juga waktu karir saya waktu 2004 belum ini saya dulu kerja sempat di Yamaha. Yamaha. Nah, waktu itu pertama saya jadi sales. Sales iya, Bang. motor. Saya dulu sales motor sambil balapan. Bosnya waktu itu juga bagus. Udah kamu balapan kayaknya kamu cocok ke bengkel gitu. Jadi saya belajar juga waktu itu bengkel itu di Yamaha.
Oh, Ah, ngomong-ngomongin bengkel gitu berarti abang memang selain balap juga otomotif juga ngerti ya bang ya kayak gitu. iya jelas. Bengkel juga saya paham gitu. Abang kan punya bengkel juga kan? Kabar Kebetulan saya punya bengkel juga kalau sendiri. nggak salah namanya itu Bima Bengkel. Ya, Bima Moto X. Bima Motor X itu udah Iya. berapa lama abang mulai karir di pas memutuskan untuk oh udahlah saya mau buka bengkel juga gitu. Semenjak saya keluar dari Yamaha, itu saya Yamaha dari 2004 sampai di 2009 saya keluar. Itulah saya memutuskan untuk buka usaha sendiri. Karena saya juga nggak enak. Saya kadang-kadang teman kerja dalam 1 bulan itu saya bisa dihitung pakai jari masuk masuk kerjanya. Karena apa? Dari bos tadi itu kan, ya udah nggak apa-apa biarin gitu. Jadi semenjak saya keluar dari Yamaha, saya berpikir nggak enak nih sama yang lain-lain, asyik libur terus, gaji jalan terus Iya, gitu iya. kan, Padahal nggak bonus masalah jalan ya. terus. Nah, Padahal bosnya padahal nggak nggak masalah masalah. bosnya, malah dukung. Makanya piala-piala tuh banyak juga di Yamaha gitu kan. iya, Waktu itu di Batu 9. Saya putuskan, saya buka usaha sendiri. Keluar Dan abang. didukung juga sama paman, keluarga. Ya udah, saya buka usaha sendiri. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih tetap Masih ada berjalan. ya? Masih. Oh. Ya. Tapi emang rata-rata pembalap semuanya pasti ngerti lah ya bang ya otomotif kayak gitu atau enggak semua? Kalau dikatakan semua pembalap itu ngerti dengan bengkel, tidak juga. Ya, ada pembalap yang betul-betul skillnya memang dia hanya di balapan aja motor. Oh, jadi nggak semuanya juga Enggak paham. semua. Ada juga yang istilahnya bisa motor dan tahu juga mesin. Ya gitu. Jadi ya kebanyakan sih 50-50 lah. Oke. Gitu. Oke, nah klub motor apa bang komunitas yang abang ikutin sekarang apa bang? Kalau untuk sekarang, karena ini kan sekarang lagi ramai nih Trabas-Trabas. Betul. Ya. Karena Trabas ini bukan kompetisi. Ah, Jadi dia sifatnya lebih ke pergaulan komunitas. Jadi menjaga Silaturahmi. silaturahmi dengan teman-teman, ya itulah saya berkecimpung ke dunia Trabas. Karena banyak teman, satu misi satu visi, hobi-hobi gitu kan. Setelah saya masuk, wah kayaknya nyambung nih, enak nih, asik. seru ya. Selain di situ kita dapat spotnya, olahraganya, di situ kita dapat namanya apa, saudara. Terus di situ kita juga banyak namanya perkenalan sama teman-teman yang lain, dunia baru gitu. Ya, jadi sampai sekarang ya saya masih masuk di komunitas Trabas juga, terus di tim balapnya juga gitu. Itu komunitas Trabas itu berarti dia nggak ini ya, nggak race gitu ya, bang? Nggak balapan. Tidak, dia lebih ke Fun, lebih ke bahagia fun. aja ya, Iya. mungkin buat seneng-seneng gitu ya. Buat senang. Eja pun pernah juga Oh, kan kemarin nih. aduh jangan buka bang. Tapi boleh lah ikut lagi kan ya. Iya, asik kan. Emang asik banget sih Trabas itu. Namanya apa bang komunitasnya bang? Kita di ini yang sekarang saya mengikuti Bintan Dirt Bike Squad. Bintan Dirt Bike Squad Ya. itu memang orang Kepri, orang Kepri, ya. Salah satu komunitas yang ada di Kepri. Kepri. Tapi Ya. orangnya kan nggak Kepri, maksudnya nggak Pinang aja, Campur. campur semua ya. Semua di semua sisi lah gitu. Nah, Ija lihat pun kayak komunitas yang ini memang bener-bener apa ya, kayak kesini ada di sana ada gitu loh bang. Jadi kayak Iya. memang beneran serius banget gitu komunitas, nggak cuma nongkrong, nggak cuma Iya. duduk, tapi ada kegiatannya gitu. Iya, karena ya kalau di komunitas kita Trabas ini memang kegiatannya positif. Jadi di situ juga kita bisa ngadakan namanya bakti sosial. Terus di situ kita bisa ngadakan apa namanya reuni perkumpulan. Juga di situ kita banyak sih yang Isinya bisa emang kita. anggotanya memang pembalap semua isinya atau enggak juga? Enggak juga Justru ya. ini ada yang bapak-bapak, Kan abang termasuk ada yang bapak-bapak ada kan. guru, ada juga yang istilahnya kerja di instansi-instansi yang Instansi lain. ya, tapi nggak semua pembalap, cuman mungkin hobi motor kali Tidak. gitu ya bang, lebih tepatnya. Iya, ya? lebih tepatnya ke hobi. hobi motor. Iya. Nah kelanjutannya sendiri bang untuk komunitas itu seperti apa sih bang? Itu bakalan memang diseriusin sampai nanti kita nggak tahu kapannya atau emang ya udah kita senang aja jalanin aja atau ada tanggal anniversary mungkin kayak gitu-gitu. Sebenarnya kalau di komunitas ini sebenarnya memang lebih ke fun hobi sama teman-teman. Jadi kalau saya lihat ini komunitas ini bakal lama-lama berkembang karena semakin asik orang semakin ngikut gitu, semakin ngikut. Itulah kayaknya kalau saya lihat mungkin 2-3 tahun ke depan komunitas di Kepri ini yang khususnya Trabas
makin lama pasti makin menjamur. Karena disitulah tempat kita menjalin persaudaraan. Yang dulunya tidak kenal, dulunya mungkin bermusuhan, di komunitas inilah cair semuanya gitu. Dan yang gabung nggak cuman anak muda, maksudnya nggak orang yang bapak-bapak, yang mudanya pun ikut gabung juga kan. Gabung dari semua lini, dari anak sekolah sampai orang pekerja, yang nganggur pun juga ada. Semua Latihannya dia seminggu sekali gitu bang? Dia ada latihan gitu nggak sih? Kalau Nggak ya? komunitas ini yang jelas dia punya kendaraan, dia punya jiwa berkomunitas, ya dia jalan gitu. Jalannya Iya. Oh berarti nggak latihan nih gitu, nggak ya? Penting enggak. fun jalan Fun kita. jalannya. Apa tuh bahasanya touring ya? Iya, Ya touring. Iya. Nah oke bang, untuk kalau saat ini sendiri bang Ricky kan tadi juga bilang kalau dari bapak, kita balik lagi nih ke Iya, keluarga iya, bang abang. Itu dulu ayahnya abang juga balap lomba race juga kayak gitu? Ya, kalau dia dulu kalau saya rasa pengalaman dia dulu tuh lebih ini ya, lebih keras mungkin. Oh, lebih Karena waktu itu zaman itu orang tuanya kan termasuk instansi angkatan laut kan, jadi agak keras. Jadi kalau diceritain itu memang dia tuh sedikit dipingin karena saking bandel gitu. Oh. Iya sama, saking bandelnya dia itu, jadi dia jarang dikasih keluar. Itulah dia curi-curi juga sampai motor dinas kakek itu dibawa dia, yang masih keadaan kecil, mobil-mobil juga. Ya itulah bermula dari situ mungkin kakek itu orang tua beliau melihat, wah ini anak nih daripada bakatnya tidak tersalurkan kemana-mana, lebih bagus diarahkan. Ya itulah didukung, istilahnya dibeliin motor, terus diarahkan nih kegiatannya apa sama orang tuanya kan, sampailah dia jadi pembalap profesional. Berarti di usia berapa berhenti bang ayahnya? Itu menurut cerita beliau dia belum berhenti sampai sekarang, masih Walah, di umur sekarang yang sudah tidak muda. Iya benar. Iya. Kan abangnya aja udah, anaknya kan udah berumur juga. Iya, bapak juga udah berumur, tapi masih tetap Iya. jiwa petarung balap itu masih kuat. Gila, iya. Gila. Tapi nggak mungkin dong abang gantung helm. Masa bapaknya aja masih jalan, abang udah bergantung kan? Ya itulah yang saya pikirkan. Ya kan? Iya. Malu sama orang tua lah Iya. bang, ya kan? Tapi ya namanya kita hidup, kita punya jalan masing-masing. Iya, benar sih. Mungkin orang tua saya berpikir dia lebih keras hobi yang gitu, tapi saya berpikir harus nih ada arah yang lebih bagus. Jadi kita tidak memikirkan yang ini terus. ini terus pribadi. Ayo kemana nih? Nah, kalau saya pikir mungkin dengan pengalaman saya yang sudah berlalu ini, mungkin bisa dibagikan ke kawan-kawan semua, ke yang baru-baru itu yang mau kembangkan lah itu istilahnya Generasi lah ya, generasi ada baru generasi, gitu. Iya. Nggak bang Ricky terus gitu. Iya, jadi bergenerasi terus gitu. Dan adik abang juga pembalap juga, mana tahu dia bisa ngelanjutin ya bang sampai ke luar-luar lagi. Iya, untuk saat Kalau ini beliau dia sampai keluar juga. sama Seperti abang. sama Ke Jurnas juga dia ke pernah. Jurnas berarti? juga, dia road race-nya juga bagus, balapan motocross juga bagus Oh sampai sekarang berarti. sampai sekarang. Masih muda ya bang ya? Masih jomblo nggak? Kebetulan baru kemarin nikah ya. Oh udah nikah. Oke lah. Ya Allah. Nah iya bang Ricky, kabarnya abang juga pernah nyalek dulu. Dia betul ya bang? Aduh jadi malu. Jadi Seorang malu. pembalap nyalek tapi keren juga loh bang. Iya. Kok bisa gitu, berani gitu? Itu Awalnya gimana tuh? Kok bisa nyalek? Aduh malu. Caleg gagal. Judulnya caleg gagal. Boleh nanti jadi judul itu kali ya, seorang Iya. pembalap menyalek gagal Gagal kan. gitu ya. Itu gimana ceritanya bang? Kok mau ngambil alih ke politik itu gimana ceritanya? Jadi sebenarnya kalau itu memang tidak dari niat diri sendiri. Cuman karena ada sokongan, ada dukungan, membukakan pikiran bahwa mencoba sesuatu yang di luar dari pekerjaan kita, di luar dari pengalaman kita. Wah, saya langsung tertarik gitu. Oh boleh juga nih. Saya kan juga istilahnya tipe-tipe orang yang pengen hal yang sesuatu yang berbeda, Yang gitu. baru tidak lah ya. tidak monoton gitu kan. Ya udah, sekali saya telusuri, sepertinya ya udah saya coba gitu. Ya. Oke. Itu tahun berapa bang? Itu di 2019. Oh, Di baru 2019 kemarin. 19. Ya. Cuman ada cerita yang unik lah dari situ, pengalaman waktu jadi caleg. Jadi ya istilahnya kan orang kan melihat
profil saya masih muda, pembalap, ini apakah bisa nih? Iya benar. Istilahnya kan kalau kita mau jumpa orang banyak pasti kita harus apa namanya ngobrol di depan orang banyak gitu kan. Ini apakah bisa nih anak muda nih kok berani-beraninya Udah gitu jadi pembalap lagi kan. pembalap lagi kan? Apa yang mau dibahasakan ke masyarakat gitu kan? Betul. Tapi saya coba, saya belajar, saya telusuri, ya akhirnya dengan ya pertama-tama ya nervous juga gitu kan. Tapi 2-3 kali saya pas waktu caleg itu terbiasa gitu, terbiasa dengan jumpa masyarakat, bertukar pikiran. Wah, rupanya saya pikir dengan caleg ini kita bisa membangun yang namanya apa, membantu kawan-kawan, membantu yang lain-lain gitu. Tapi ya Tuhan belum kasih jodoh ke Ke situ. situ. Ya jadi gagal. Jodohnya ke balap lagi. Balap lagi jatuhnya gitu kan. Pas abang udah gagal caleg balik lagi bener kan ke motor lagi kan? Iya, baliknya ke motor lagi, Balik gitu. ke motor lagi, balap lagi tuh berarti setelah nyalek. Balap lagi. Kan, balap Ya lagi. masih tetap balap sekitaran situ aja gitu. Oh tapi bukan keluar di sini-sini aja. Iya, masih di situ-situ aja. Ya, tapi hebat sih dulu motivasi abang apa ya bang itu ya motivasinya bisa ke, aduh oke saya mau nyalek gitu. Sebenarnya yang kasih motivasi itu dari keluarga, yang motivasi kuat itu dari paman sendiri. Karena dia melihat kan dia ngomong bahwa sepertinya ada potensi. Sepertinya. Ya, sepertinya ada potensi. Coba potensinya digali gitu. Nah, coba mau lihat itu. Dengan keterbatasan tapi saya harus maksimal gitu. Jadi ada yang kisah lucunya waktu itu saya berpikir bahwa masuk di dunia politik ini segampang yang saya pikirkan. Iya. Rupanya sekali saya masuk, waduh, Rumit ya bang. serumit-rumitnya. Kita harus memikirkan dari A sampai Z gitu kan. Tapi saya istilahnya tertarik gitu. Wah, saya perjuangkan. Sampai yang namanya dulu kan heboh-hebohnya, wah ini kalau caleg ini pasti di akhir ada namanya serangan fajar. Ya. Jadi saya sudah menyiapkan serangan fajar itu. Jadi kawan-kawan yang lain-lain itu sudah menunggu. Jadi setelah saya kasih serangan fajar, ternyata yang dibuka mereka itu cuman sekedar apa, kartu nama. Jadi saya bilang kalau untuk sekarang saya cuma bisa kasih kartu nama. Ya mudah-mudahan dari situ kartu nama itu kalian bisa mendukung saya gitu. Yang ternyata ya support kawan-kawan, saya tidak kecewa karena waktu saya jadi caleg itu target saya itu memang tidak menang. Target saya menyesuaikan suara saya bisa nggak dapat segini. Ternyata lebih dari target. Nah, gitu. Jadi Emang waktu dapat itu berapa memang bang? target. Ya? Berapa suara waktu itu? Aduh, jadi malu. Coba kalau aja ada tuh aja pilih bang Ricky kan langsung. Iya, menambah tuh jadi. Menambah kan menambah. satu, Iya. lumayan. Satu itu sangat Sangat menentukan. berarti, iya bener bang. Berapa tuh dapat bang? Ada mungkin sekitar 300-500. Lebih kurang segitu Segitulah ya, Iya, kurang lebih lah lebih ya. kurang segitu. Nah setelah abang gagal dari situ, kayak misalkan keluarga abang kayak udah Ki balap lagi aja lagi, nggak usah macam-macam ke situ-situ. Atau lebih kayak udah yuk nyalek lagi tahun depan gitu atau gimana? Ya, justru malahan mereka melihat motivasi saya seperti itu, mereka mendukung. Jangan patah semangat. Berarti ada niat lagi nih, daftar lagi. Insya Allah. Insya Allah. Ya, yang penting kalau sana ada dari dukungan, ya kalau namanya kita di caleg itu ya kita tidak bisa bergerak sendiri. Itu harus ada dukungan. Yang pertama ya dukungan dari moral juga, terus ya angka-angka juga harus ada, kita harus masyarakat sih ya, Bang, persiapan, masyarakat juga harus mendukung. Jadi kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita melihat bahwa potensi yang kemarin di 2019 bahwa teman-teman banyak yang mendukung daripada yang tidak mendukung. Jadi saya lihat, wah berarti teman-teman mau saya tetap maju, ya kan? Tapi kalau untuk kedepannya sih mungkin insya Allah. Ya tapi semoga lah bang. Semoga lah. Semoga lah ya, amin. Amin. Aja mendoakan bang Ricky bisa menjadikan caleg nanti. Amin. Oke, nah abang sendiri kedepannya nih harapan bang Ricky sebagai seorang pembalap untuk calon-calon pembalap muda itu apa sih bang? Mungkin yang berpikirnya itu dia mungkin bisa maju tapi karena ada kendala mungkin yang kayak tadi biaya kah atau belum dapat sponsor kayak gitu bang. Ya kalau untuk saya motivasi ke pembalap baru ini, apalagi sekarang pemerintah sepertinya mendukung sekali ya kalau untuk otomotif sampai dibangun yang namanya sirkuit Mandalika di
di apa yang baru dibangun itu Di Lombok ya? ya di Lombok. Terus ya dengar kabarnya lagi mau dibangun di Bintan. Jadi kan ini dukungan pemerintah ke otomotif, apalagi ketua IMI sekarang ini kan memang berkecimpung di pemerintahan kan. Jadi dukungan beliau sepertinya membangkitkan semangat aura otomotif khususnya di Indonesia ini gitu. Nah, motivasi saya ya gunakan kesempatan itu. Betul. Nah, gunakan kesempatan itu, manalah tahu nanti kita kan tidak bisa menutup kemungkinan anak Kepri mewakili Indonesia untuk MotoGP ya kan. MotoGP atau F1 Oh iya kan kan, gitu. nggak Keren tahu, kali iya, gitu keren kan. banget. Harusnya Bang Riki tuh. Aduh, kalau bisa saya umur sudah tidak muda lagi jadi bareng tidak bisa. kan. Mana tuh kemarin kan udah sirkuit sama orang internasional. Sama Rossi gitu ya kan Bang. Iya. Ada nggak sih Bang kepengen gitu satu sirkuit gitu? Aduh, bukan Jauh kali ya, kepengen Bang? lagi tapi kayaknya jauh dari harapan. Tapi keren banget sih mereka kan. Kalau Bang Riki satu sirkuit sama itu udah deh nggak usah nyalek, udah nggak Iya, usah iya. itu aja lah terus ya kan Bang. benar. Ada lagi Bang mungkin harapan Abang untuk BDBS sendiri, komunitas yang Abang jalan sekarang. Kalau untuk komunitas harapan saya tetap jaga semangat solid teman-teman. Jadi tetap solid gitu. Apapun yang terjadi ya nama kita berkomunitas pasti ada namanya pasang surut, tapi tetap jaga semangat. Dan kegiatannya juga tetap positif ya Bang ya. Iya, Komunitas itu sampai kegiatan komunitas positif dan ya saya senang sama kawan-kawan mereka punya program. Jadi tidak sekedar terabas-terabas gitu, tapi program punya program ke depannya. Ayo kita terabas nih mau kemana nih? Kita cari ini sponsor untuk bakti sosial gitu. Jadi kan imbasnya ke masyarakat juga gitu. Nah jadi ya itu tadi ya pesan saya kepada komunitas ya jaga semangat gitu. Tetap jaga kekompokan. Oke, nah BDBS selalu dapat sponsor juga ya Bang ya? Sampai Ya saat- sebenarnya sponsor itu tidak datang sendiri. Oh, datang Kalau tidak dicari. Ya gitu. Oke, nah untuk apa namanya Bang Riki sendiri tadi bilang kalau untuk pembalap muda pemerintah sekarang banyak mendukung ya Bang ya sirkuit yang udah rencana mau di Bintan. Nah program BDBS terdekat apa Bang sekarang? Kebetulan kita baru siap pulang dari Lingga, kegiatan yang diadakan di di Kabupaten Lingga. Mungkin siap Lebaran nih kan kita mau dekat Lebaran. Ada rencana kita juga sama kawan-kawan, ada yang namanya kita mau terabas bareng kawan-kawan sebintan nih. Ya kalau terwujud niat kita sebagai kawan-kawan sebagai komunitas, kita istilahnya mau menyatukan terabas Bintan nih bareng-bareng. Ayo kita buat program, kita keluar gitu. Jadi bukan harus ada acara, tapi kita yang memanage sendiri. Jadi kita keluar karena biar ada suasana baru, tempat baru gitu kan. Di situ kan juga istilahnya melihat suasana baru kan biar fresh teman-teman. Keluarnya gitu. keluar Kepri maksudnya Bang? Iya di luar keluar Kepri, Kepri, iya. biar membangun istilah wisata juga di luar Kepri. Kita sambil jalan kan, sambil kita mempromosikan juga wisata-wisata yang ada di Kepri ini. Oh, oke, Bang. Oke, siap. Keren banget sih Bang. Pasti orang nggak tahu juga sih Bang Riki seorang pembalap pernah jadi sales motor, ya kan? Iya. Belum semua orang tahu juga. Belum. Pernah nyalek juga orang mungkin nggak semua tahu juga Iya, ya kan. betul. Dan jadi mungkin karena sekarang udah tahu nih Bang Riki pernah nyalek. Oke, kita kedepannya kita dukung Bang Riki bareng-bareng untuk jadi Amin. legislatif selanjutnya ya kan. Iya, mudah-mudahan. Oke, makasih banyak Bang Riki Oke, ya baik, udah siap. datang di studio kita. Nah, untuk gantung helmnya juga nanti ditunggu juga ya Bang. Mungkin Siap. ada penyerahan helm gitu kan. Iya, nanti kalau bisa ya Biar- saya sama Eja lah pas bergantung Oh, helmnya. bener ya Bang ya. Eja tunggu nih callingannya. Oke, makasih Bang Riki. Oke. Makasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.